Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 6. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban, dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3, B. Pasal 30 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 2, D. Pasal 30 ayat 3, E. Pasal 30 ayat 4, F. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut 3. Undang-Undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi peristiwa atau insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu untuk menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. B. Pertempuran 5 hari di Serang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata memberontak pada waktu pindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya pelewangan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu Jepang. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang. Karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. E. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama di antaranya dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946,
Tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. G. Pertempuran Margarana pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. I. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati. B. Perjanjian Renville. C. Perundingan Romroyen. 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. A. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa semangat perjuangan bangsa Indonesia. 4. Makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran perluasan daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. 6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional. 7. Potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masyarakat, masalah politik, dan lain-lain. 8. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara. 9. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil. 10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan pornografi ataupun pergaulan bebas. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri adalah yang paling perlu diawasi pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal negara.